Halo teman-teman, sahabat Tio JB. Selamat datang di channel Ensiklopedia Tio JB. Setelah kemarin kita membahas negara-negara di Asia Tenggara dan Kepulauan Bermuda, saatnya kita membahas negara di benua Eropa. Kali ini negara yang akan kita bahas adalah negara Swiss. Apakah kalian pernah mendengarnya? Pasti kalian semuanya sudah tahu kan teman-teman? Negara Swiss merupakan negara maju, terbersih, terkaya dunia, bebas korupsi, negara termakmur, dan terindah dunia, serta menjadi negara yang penduduknya paling bahagia. Kenapa bisa begitu? Nanti kita jelaskan ya teman-teman. Selain itu, Swiss juga memiliki pemerintahan yang sangat unik, yang berbeda dengan negara-negara lain di dunia. Di negara ini ada 7 orang kepala negara. Loh kok bisa Min? Lalu fakta unik dan menarik lainnya apa saja? Kalau kalian penasaran, yuk ikuti terus video ini sampai selesai ya. Mari kita berwisata ke negara Swiss. Kembali lagi di channel Tio JB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Pemukiman awal di negara Swiss ditemukan di wilayah Gottlingen yang dihuni oleh manusia sekitar tahun 5300 sebelum Masehi. Pemerintahan awal di negara ini dimulai pada saat Kekaisaran Romawi menduduki wilayah ini, sekitar tahun 222 sebelum Masehi. Setelah kejatuhan Romawi, wilayah ini lalu dikuasai oleh beberapa kerajaan, seperti Kerajaan Alemannia, Kekaisaran Franka, lalu Kekaisaran Romawi Suci. Setelah melemahnya Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1300-an, sejumlah 8 kanton atau provinsi melepaskan diri dari Kekaisaran Romawi Suci. Lalu ke-8 kanton ini membentuk konfederasi yang bernama Konfederasi Swiss. Lalu pada tahun 1798, Kekaisaran Prancis di bawah Napoleon Bonaparte menyerang dan menaklukkan Konfederasi Swiss tersebut. Setelah ditaklukkan oleh Napoleon, wilayah ini lalu dirubah menjadi Republik Helvetik, yaitu sebuah negara boneka bentukan dari Perancis. Sayangnya negara baru ini hanya berumur 5 tahun saja teman-teman. Lalu pada tahun 1803 negara ini dibubarkan dan malah terpecah menjadi 19 kanton. Ke-19 penguasa kanton ini lalu membentuk lagi Konfederasi Swiss seperti sebelumnya. Lalu pada tahun 1815 jumlah kantonnya bertambah menjadi 22 dikarenakan adanya pemecahan sejumlah kanton. Selanjutnya pada tahun 1999 Konstitusi Federal Swiss dibuat. Jumlah kanton banyak yang terpecah dan menciptakan 26 kanton dan masih bertahan hingga saat ini. Berikut 10 fakta negara Swiss. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Tio JB. Profil negara. Negara Swiss bernama lengkap Konfederasi Swiss dengan 7 orang Dewan Federal dibantu seorang kanselir sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama kota Bern serta kota terbesarnya bernama kota Zurich. Secara geografis, negara Swiss berada di tengah benua Eropa dan terkurung oleh daratan serta berbatasan dengan negara Italia di sebelah selatan, di utara dengan negara Prancis dan Jerman, di timur dengan Liechtenstein dan Austria, serta di sebelah barat dengan negara Prancis. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 41.285 km persegi, atau kira-kira masih lebih luas Provinsi Jawa Timur yang luasnya 47.800 km persegi. Negara Swiss memiliki jumlah penduduk sebesar 8.636.896 jiwa. Untuk agama, 34,4% penduduk Swiss menganut Katolik Roma, 22,5% Kristen Protestan, 2,5% Kristen Ortodoks, 3,1% Kristen lain, 29,4% tidak beragama, 5,4% beragama Islam, 2,7% sisanya memeluk agama yang lain. Sedangkan untuk etnis,
74,3% merupakan etnis Swiss, serta 25,7% merupakan etnis yang lain. Untuk bahasa, ada yang unik ini teman-teman. Di negara ini, bahasa resminya itu ada 4, yaitu bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Italia, dan bahasa Romawi. Kalau ada rapat negara, bebas mau pilih pakai salah satu dari 4 bahasa tersebut. Nanti itu ada yang menerjemahkan kalau ada yang tidak paham. Selain itu, siswa di sekolah juga diwajibkan untuk mempelajari salah satu dari 4 bahasa nasional tersebut. Bahkan, rata-rata orang di negara Swiss setidaknya bisa menguasai 2 bahasa nasionalnya. Cukup rumit ya teman-teman. Lalu untuk perekonomian, negara Swiss merupakan negara maju dengan kelompok ekonomi berpenghasilan tinggi, dengan indeks pembangunan manusia tertinggi di dunia. Negara Swiss juga menjadi salah satu negara terkaya di dunia dan dinobatkan sebagai negara paling makmur, dengan PDB per kapita menempati peringkat ke-7 dunia. Gaji rata-rata pekerja di sini sebesar 100 hingga 120 juta rupiah per bulan. Sedangkan upah minimumnya mencapai 67 juta rupiah per bulan. Bayangkan teman-teman, tukang sapu di sana gajinya itu 67 juta rupiah per bulan. Namun patut diingat juga kalau biaya hidup di sini juga sangat besar pula. Nanti kita bahas ya teman-teman. Sedangkan perekonomian Swiss sendiri bertumpu pada sektor jasa yang menyumbangkan 73% dari total PDB negaranya. Selain itu juga ada industri mesin, bahan kimia, pembuatan jam tangan, hasil pertanian dan peternakan, serta pariwisata. Dengan ekspor tertinggi ke negara Jerman, Amerika, China, dan India. Lalu untuk mata uang yang digunakan di sini bernama franc Swiss. Dengan kurs 1 franc setara dengan 16.800 rupiah. Bentuk pemerintahan yang unik. Fakta pertama, negara Swiss adalah bentuk pemerintahannya yang unik, yang berbeda dari negara-negara lain di seluruh dunia. Negara ini memiliki sistem federal dengan 26 kanton yang bisa diartikan sebagai 26 negara bagian. Yang ke-26 ini disatukan dalam sebuah konfederasi yang bernama Swiss. Ke-26 kanton ini juga memiliki kebijakannya tersendiri ya teman-teman, mirip seperti negara federal Amerika. Sedangkan kepala negara dan pemerintahan negara Swiss dijabat oleh 7 orang yang dinamakan dengan 7 orang Dewan Federal. Mereka ini dipilih setiap 4 tahun sekali oleh 246 orang Majelis Federal. Mirip DPR kalau di kita teman-teman. Yang terdiri dari 200 orang hasil pemilu rakyat dan 46 orang dari perwakilan kanton. Lalu ke-7 Dewan Federal ini juga menjabat sebagai kepala di 7 departemen. Kalau di Indonesia mirip seperti menteri koordinator. Lalu dalam memutuskan setiap kebijakan nasional Swiss, ke-7 orang ini harus berdiskusi dan tidak bisa sepihak untuk memutuskan karena ke-7 orang ini kedudukannya sama rata. Kalau ada kebuntuan, barulah mereka melakukan voting. Selain itu juga ada jabatan kanselir sebagai pembantu 7 orang Dewan Federal. Fungsi kanselir di Swiss ini hanya sebagai pembicara untuk menyampaikan rencana kebijakan Dewan Federal kepada Majelis Federal. Negara demokrasi. Meskipun rakyat di negara Swiss tidak bisa secara langsung untuk memilih ke-7 Dewan Federal, namun mereka dapat menentang, merevisi, bahkan memodifikasi konstitusi nasionalnya. Contohnya, rakyat Swiss bisa menolak sebuah undang-undang yang sudah diterbitkan oleh negara dengan cara mengumpulkan 50.000 tanda tangan rakyat dalam waktu 100 hari setelah undang-undang tersebut diterbitkan. Jika para rakyat tersebut bisa mengumpulkan 50.000 tanda tangan, maka akan dilakukan sebuah referendum nasional, yaitu semacam pemilu yang nantinya semua rakyat diminta untuk memilih setuju atau menolak undang-undang tersebut. Kalau mayoritas rakyat menolak, maka undang-undang tersebut akan dibatalkan. Rakyat di negara Swiss juga diperbolehkan untuk memodifikasi konstitusi negaranya jika berhasil mengumpulkan 100.000 tanda tangan rakyat.
Wah, pantas negaranya makmur karena rakyat sendiri yang bisa menentukan kebijakan negaranya. Mantap ini teman-teman. Negara terkaya dunia. Negara Swiss menempati peringkat ke-7 sebagai negara dengan PDB per kapita tertinggi di dunia. Hal ini bisa kita lihat dari gaji rata-rata pegawai di sini sekitar 100 sampai 120 juta rupiah per bulan. Ya, meskipun biaya hidup di negara ini juga mahal teman-teman. Menurut Numbeo, jika kalian ingin hidup layak di negara Swiss ini, maka kalian memerlukan uang 47 juta rupiah per bulan. Namun, selisih antara gaji dan biaya hidup ternyata masih jauh. Jadi warga Swiss masih bisa menyisihkan uang gajinya untuk menabung. Nah, maka tak heran jika warga di sini hidupnya sangat makmur. Bahkan warga Swiss dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia dengan rata-rata kekayaan per orang dewasa di negara Swiss mencapai 696.604 US dollar atau kira-kira 10,8 miliar rupiah. Selain kaya dan makmur, menurut data dari World Happiness Index, negara Swiss juga dinobatkan sebagai negara paling bahagia peringkat ketiga dunia, di bawah negara Finlandia dan Denmark. Ya iyalah bahagia, wong gajinya aja gede. Kemiskinan di Swiss. Meskipun negara Swiss adalah sebuah negara maju dan makmur, namun di sini ternyata juga ada orang miskinnya loh teman-teman. Menurut data dari pemerintah Swiss, pada tahun 2020 yang lalu terdapat 8,5% orang miskin di negara ini, atau kira-kira ada 722.000 orang yang berada di garis kemiskinan. Angka kemiskinan di negara ini dihitung pendapatannya kurang dari 2.279 franc Swiss atau sekitar 36 juta rupiah per bulan. Di sini kalau gaji per bulan kurang dari 36 juta rupiah sudah dianggap sebagai orang miskin. Lalu untuk mengatasi kemiskinan tersebut, pemerintah di negara Swiss telah memberikan bantuan kayak uang BLT yang diberikan per bulan untuk masyarakat miskin tersebut, yaitu untuk biaya makan sebesar 16 juta rupiah ditambah 16 juta rupiah untuk biaya sewa perumahan plus uang asuransi kesehatan sebesar 2,5 juta rupiah. Jadi total per bulan pemerintah Swiss memberikan uang 38,5 juta rupiah per bulan untuk warga miskin di Swiss. Tujuannya agar hidupnya tetap layak dan tidak menjadi gelandangan di jalan-jalan. Rata-rata orang miskin di negara Swiss ini merupakan ibu tunggal atau pensiunan. Pemerintah Swiss juga memberikan bimbingan keuangan kepada orang-orang miskin ini agar bisa mengatur keuangannya dengan baik. Perbankan dan korupsi di negara Swiss. Negara Swiss merupakan negara yang indeks korupsinya salah satu yang terendah di dunia. Dari 180 negara, peringkat 1 itu paling bersih dan 180 paling korup. Negara Swiss sendiri menduduki peringkat 7 dunia. Sedangkan negara kita Indonesia berada di peringkat 96 dunia. Meskipun negara Swiss bebas korupsi, namun para koruptor kakap dunia ternyata banyak yang menaruh uang korupnya di bank Swiss. Selain itu, organisasi terlarang seperti Al-Qaeda dan bandar-bandar narkoba ternyata juga memiliki rekening di bank Swiss ini. Negara netral. Netralitas adalah salah satu prinsip utama kebijakan luar negeri negara Swiss. Negara ini mendeklarasikan kenetralan negaranya sejak Perjanjian Paris dan Kongres Wina pada tahun 1815. Sebagai buktinya, negara Swiss tidak memihak dan terlibat dalam Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua. Negara Swiss juga tidak tergabung ke dalam negara-negara Uni Eropa. Karena sudah dipercaya akan kenetralannya, banyak organisasi besar dunia memilih negara ini sebagai lokasi kantor pusatnya. Contohnya ada Istana PBB, markas Dewan HAM PBB, markas WHO, markas organisasi sepak bola FIFA, UEFA, dan sekitar 200 organisasi internasional lainnya. Semuanya berkantor di negara ini.
Selain itu, negara Swiss juga dikenal sebagai negara yang menjadi mediator negara-negara yang sedang berkonflik. Berwisata ke negara Swiss. Selain negara kaya dan makmur, negara Swiss juga dikenal akan keindahan alamnya yang sangat cantik dan lingkungannya yang bersih banget. Sebagai rekomendasi, kalian bisa mengunjungi daerah Interlaken, sebelah selatan negara Swiss. Di sana kalian bisa mengunjungi Danau Brienz dan Danau Thun. Kedua danau ini airnya sangat jernih sekali, teman-teman. Kalian bisa mengelilingi danau tersebut naik perahu sambil melihat rumah-rumah di pedesaannya. Ditambah lagi background pegunungan Alpen di belakangnya. Wow, sungguh sangat istimewa. Selain itu, kalian bisa juga mengunjungi daerah Lauterbrunnen, terletak di sebelah selatan Swiss juga. Di kota ini kalian bisa melihat pegunungan Alpen yang sangat jelas. Di sini kalian bisa juga menaiki kereta gantung sambil melihat pemandangan alamnya yang mempesona. Selain wisata alam, kalian juga bisa berwisata di ibu kotanya, yaitu kota Bern. Di kota ini bangunannya sangat kuno, peninggalan di abad pertengahan, namun sangat dirawat dengan baik. Dijamin bagus banget, teman-teman, meskipun nggak ada gedung pencakar langitnya. Pegunungan Alpen. Tahukah kalian, teman-teman, jika Alpen adalah sebuah pegunungan tertinggi dan terluas di dunia? Dengan pegunungan ini membentang sekitar 1.200 km, serta melintasi 7 negara, yaitu negara Swiss, Prancis, Italia, Liechtenstein, Austria, Jerman, dan Slovenia. Sedangkan titik tertinggi di gugusan pegunungan Alpen ini berada di negara Swiss adalah Gunung Matterhorn, dengan tingginya mencapai 4.478 meter. Kalau kalian mau liburan ke Swiss, jangan lewatkan untuk mengunjungi pegunungan Alpen ini ya, teman-teman. Di sini juga terdapat puluhan resort-resort ski yang sebagian besar buka pada bulan Desember hingga April setiap tahunnya. Jangan khawatir kalian capek mendaki, karena di sini juga disediakan kereta gantung yang siap mengantar kalian ke atas. Jaringan kereta terbaik di Eropa. Fakta negara Swiss berikutnya adalah negara ini ternyata memiliki jaringan transportasi kereta api yang dinobatkan terbaik di benua Eropa. Panjang jaringan kereta Swiss ini sendiri sekitar 20.000 km. Kereta api merupakan angkutan umum paling disukai masyarakat di negara ini. Menurut data pada tahun 2019, rata-rata penduduk Swiss berpergian naik kereta api jarak tempuh 2.505 km dalam waktu 1 tahun. Demikianlah 10 fakta negara Swiss, negara maju, kaya, dan makmur yang menyimpan sejumlah fakta unik dan menarik di dalamnya. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari TioJB.